Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada bapak-bapak jamaah syukur di Mushola Polsek Karas, Polres Magetan yang sangat memuliakan. Syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih menolong kita, Allah masih memberikan petunjuk kita sehingga kita bisa melaksanakan perintahnya Allah, sholat duhur berjamaah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diterima dan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang kami muliakan, sebelum kita dihadirkan oleh Allah di dunia ini, 500 tahun yang lalu kita itu sudah dijadwal, sudah dicatat tentang rezekinya seberapa, tentang matinya di mana, kapan, dalam keadaan apa, istrinya siapa, anaknya siapa, napasnya berapa kali bernapas, kedipannya mata berapa kedipan, gerakannya tangan. Niku sedaya sampun dicatat kali Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dengan adanya takdir kita harus yakin takdir itu yang membuat Allah, takdir itu yang merencanakan Allah. Semua makhluk sudah ada takdirnya, catatannya. Oleh karena itu, bapak-bapak yang kami muliakan, mari kita di dunia ini, hidup ini, semua kebaikan, semua ibadah tentunya harus kita niati ikhlas semata-mata Allah. Itu yang pertama. Biarpun sudah ada takdirnya, kita setiap ibadah, setiap perbuatan baik tentunya harus dilandasi dengan niat semata-mata hanya Allah. Yang kedua, mari kita berlatih, berusaha setiap kegiatan amal ibadah, kegiatan kebaikan-kebaikan, mari kita harus jujur. Jujur itu yang mengetahui kita dengan Allah. Kita harus jujur. Yang ketiga, mari kita bila berbuat salah, lupa, tentunya segeralah bertobat kepada Allah. Ya, itulah yang tentunya harus kita berbuat. Biarpun sudah ditakdirkan Allah, manusia tetap beribadah, tetap melaksanakan perintah-perintah Allah dalam hal kebaikan. Ya, semuanya itu yang pertama harus dengan keikhlasan. Karena apa? Ketika nanti kita di akhirat dihadapkan oleh Allah, hanya satu, kamu berbuat amal baik ikhlas apa enggak? Yang ikhlas masuk surga, yang tidak ikhlas masuk neraka. Itu aja, dua hal aja. Ikhlas masuk surga, enggak ikhlas masuk neraka dalam perbuatan kebaikan atau ibadah. Yang kedua, kita harus jujur apa saja. Karena rezeki itu dari Allah, rezeki minallah. Semua rezeki yang kita dapat itu dari Allah. Makanya biarpun kita berbuat baik, ada orang yang mengelak, mengejek, tidak mempengaruhi takdir. Biarpun kita itu berbuat balik, ada yang menghalangi, tidak akan mempengaruhi takdir kita. Tidak akan mempengaruhi takdir kita itu. Nah, jadi biarpun manusia menghalangi kalau kita berbuat baik, biarpun manusia mengejek, biarpun manusia memuji perbuatan kita baik, tidak akan menghalangi, tidak ada mempengaruhi takdir Allah. Udah, takdir Allah hanyalah hak prerogatif Allah, kekuasaan Allah. Artinya apa? Semua perbuatan manusia itu tidak akan mempengaruhi takdirnya Allah. Tidak akan mengurangi rezeki kita, tidak akan menambah rezeki kita. Perbuatan manusia, makhluk, tidak akan bisa merubah
takdir, tidak akan bisa menambah rezeki, tidak akan bisa mengurangi rezeki. Makanya berbuatlah dengan jujur. Nah, itu. Dan yang terakhir, kalau kita berbuat salah, segeralah bertobat kepada Allah. Wattubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun. Wattubu ilallah, dan segeralah bertobat kepada Allah. Bila salah, lupa, segera bertobat kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Ini perintahnya pada orang-orang yang mukmin, yang yakin kepada Allah, percaya kepada Allah. Bertobatlah, segera bertobat, la'alakum tuflihun, supaya menjadi orang-orang yang untung di dunia, untung di akhirat. Karena apa? Bertobat. Kita banyak salah, banyak dosa, banyak lupa. Solusinya Allah memberikan jalan, yaitu wattubu ilallah, bertobat kepada Allah. Tobat itu menyesali atas dosa-dosa kita. Tobat itu menghentikan perbuatan dosa kita, dan tobat itu memperbanyak amal saleh. Itulah yang dikatakan orang yang bertobat, tobatan nasuha. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi sekali lagi, takdir itu sudah dicatat oleh Allah sebelum kita hidup di dunia, menghijab karas pun ditulis mati ini padanan kapan, mbok bar duhur, bar maghrib, tidak tahu. Tapi sudah ada catatannya. Tinggal kita niku antri kematian pun tidak ada bisa yang menghalangi. Itu memang sudah takdirnya Allah. Rezeki ini sapiro pun ditulis. Masih kaya apa jungkel walik, kelas peringat, banting tulang, coklek kabeh, tidak ada bisa akan menambahi atau mengurangi. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Bagaimanapun orang lain tidak bisa menghalangi rezekinya, tidak akan bisa menambah rezekinya. Kematian juga semua sudah ditakdirkan Allah. La ilaha illallah. Semua itu dari Allah. Kullu min indillah. Semuanya dari Allah. Makhluk tidak kuasa, Allah lah yang maha kuasa. Semuanya itu yang kuasa Allah. Yakinlah bahwa kita sudah ditakdirkan Allah, dan kita memohon kepada Allah supaya ditakdirkan takdir yang baik. Kalau kita di akhir hayat mohon kepada Allah, ya Allah, matikanlah nanti sewaktu-waktu dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ampuni dosa-dosa kita, terimalah amal ibadah kita. Itu doa-doa kita. Karena takdir itu sudah ditentukan Allah. Yang membuat takdir ya Allah, yang merubah takdir itu Allah. Salah satu yang bisa merubah takdir yaitu permohonan doa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ditakdirkan takdir yang baik, hidupnya supaya barokah, rezekinya supaya barokah, sewaktu-waktu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkan surganya Allah yang kekal abadi. Doa kepada Allah. Sekali lagi yang kami ingatkan, mari, semua takdir itu sudah ditentukan oleh Allah, kita tinggal menjalani, yaitu niatilah perbuatan amal ibadah kebaikan itu hanya ikhlas, hanya kepada Allah. Yang kedua, berbuatlah jujur atas segala perbuatan jujur, karena perbuatan jujur ini akan menuntun kita untuk mendapatkan ridho Allah, karena kejujuran ini, kejujuran. Jujur tidak akan hancur, orang jujur tidak akan remek, karena jujur ini suatu perintah dari Rasulullah, berjujur ya. Orang yang jujur karena itu mari kita selalu berusaha berbuat jujur. Jujur tidak akan mengurangi rezeki, jujur tidak akan bisa menambah rezeki, karena jujur itu suatu perintah yang adil. Yang terakhir, bila kita berbuat salah, lupa,
dosa, segeralah bertobat kepada Allah. Jangan sampai kita nanti sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah tidak bisa ngomong, tidak bisa berkedip, tidak bisa bernapas, sudah berbaring di ruang tamu-tamu kita, wis dikerukupi dengan jarik-jarik ini, wis tidak ada bisa bergerak. Kita ini jangan sampai kita belum bertobat. Nanti kalau kita ditanya oleh Allah, waktumu untuk apa? Kita tidak bisa menjawab. Sudah dikasih kesempatan, tetapi tidak bisa menggunakan untuk ibadah berbuat baik. Ini sudah lewat. Nah, sebelum kita terbujur kaku di ruang tamu kita masing-masing, mari kita selalu bertobat. Kita ini banyak salah ya. Saya ini banyak salah dosa. Makanya solusinya harus bertobat kepada Allah. Bertobatlah sebelum ajal menjemput. Bertobatlah sebelum mati. Bertobatlah sebelum terbujur kaku. Selalu bertobat. Rasulullah pun orang yang maksum, orang yang suci. Rasulullah, orang kekasih Allah. Rasulullah, orang yang dijamin masuk surga. Rasulullah, itu pun setiap dia duduk, dia membaca istighfar. Dalam suatu riwayat hadis banyaknya 70 sampai 100 istighfar. Rasulullah, orang yang maksum, yang tidak punya dosa, kekasih Gusti Allah, orang yang dijamin masuk surga, itu masih istighfar sebanyak keterangan dalam hadis 70 sampai 100 istighfar setiap duduknya. Ya Allah, apalagi kita yang selalu atau sering lupa, banyak dosa, tentunya banyak beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, itu bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk berbuat ikhlas, dimudahkan oleh Allah untuk berbuat jujur, dimudahkan oleh Allah untuk bertobat sewaktu-waktu kita didatangi oleh malaikat maut kapan saja. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan amal kita biarpun sedikit mudah-mudahan diterima oleh Allah, dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya dimasukkan surganya Allah yang kekal abadi sepuas-puasnya, khalidina fiha abada. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.